Jadi masing-masing dari kita itu adalah makhluk energik, dan kita masing-masing memiliki sidik jari getarannya sendiri. You're listening kuncihidup.com, where you'll find the keys to life. Teman-teman pernah nggak mempertimbangkan bahwa penyakit atau masalah emosional yang mungkin kita miliki saat ini itu sebenarnya disebabkan oleh kelebihan energi atau sesuatu yang bersifat high vibe. Jadi bukan rahasia lagi bahwa kesadaran manusia dan juga kesadaran planet ini sedang mengalami perubahan yang sangat besar-besaran gitu ya. Jadi banyak dari perubahan ini merupakan akibat dari masuknya energi yang berfrekuensi yang sangat tinggi atau lebih tinggi yang masuk ke dalam planet kita dan juga khususnya mengalir ke dalam diri kita serta apapun yang ada di sekitar kita. Nah, kita mungkin mengatakan bahwa evolusi umat manusia itu adalah transformasi dari energi. Jadi getaran yang tinggi atau yang lebih tinggi ini pada akhirnya akan membantu kita menyembuhkan banyak masalah yang kita alami saat ini dalam hidup kita gitu kan. Dan juga di dunia, namun energi ini juga bertanggung jawab untuk menciptakan tantangan lain yang mungkin juga sedang kita hadapi saat ini. Jadi, masing-masing dari kita itu adalah makhluk energik, dan kita masing-masing memiliki sidik jari getarannya sendiri. Jadi, jika energi individu kita tidak selaras dengan frekuensi yang baru yang sedang masuk saat ini, transisi energi dari rendah ke yang tinggi itu dapat membebani tubuh kita, pikiran kita, dan juga akan berakibat yang bermasalah secara emosional dan juga secara fisik. Nah, gejala kelebihan energi ini biasanya itu meliputi seperti kecemasan, sakit kepala, nyeri tubuh, sakit punggung, depresi, masalah emosional, kebingungan, cedera, gemetar misalnya, kurang tidur, susah tidur, lonjakan energi, bahkan masalah neurologis. Jadi anggap saja hal ini seperti ketika kita memasukkan terlalu banyak energi ke dalam perangkat elektronik, seperti misalnya kita mencolokkan sebuah perangkat yang sebenarnya itu 110 volt ke stop kontak 220 volt. Perangkat tersebut mungkin akan mencoba menangani energi tersebut pada awalnya gitu kan. Tapi jika terus-terusan, maka apa yang terjadi? Perangkat tersebut itu akan meledak gitu kan, atau menyebabkan kegagalan fungsi atau terbakar habis. Nah, ini bukan kesalahan dari energi atau perangkatnya, tapi masalahnya itu adalah keduanya itu tidak kompatibel. Nah, ada banyak penjelasan mengenai masuknya energi getaran yang lebih tinggi ini, dan mengapa hal ini terjadi sekarang atau saat ini. Apakah ini peningkatan jilatan api matahari misalnya, atau bagian dari garis waktu kuno seperti zaman Maya gitu kan. Terlepas dari mana energi ini berasal atau mengapa energi ini datang, intinya itu adalah energi ini terjadi dan kita semua terkena dampaknya, ya kan? Dan jika fisik kita tidak dapat memproses energi berfrekuensi lebih tinggi yang kini berpindah ke tubuh dan lingkungan kita, tantangan fisik dan juga emosional dapat terjadi. Bagaimana cara mengintegrasikan getaran tinggi agar tubuh kita itu dapat dengan mudah untuk memproses energi getaran yang lebih tinggi ini? Itu diperlukan dua hal, ya. Jadi yang pertama itu adalah getaran tubuh kita itu harus sesuai dengan getaran energi yang masuk. Dengan kata lain, tubuh kita itu harus bergetar pada atau mendekati frekuensi yang sama dengan energi yang masuk. Nah, tingkat getaran kita itu selalu terhubung atau berhubungan langsung dengan frekuensi pikiran kita. Jadi, silahkan untuk berpikir yang lebih positif, dengan penuh kasih. Hal itu akan menghasilkan frekuensi yang lebih tinggi. Sedangkan pikiran negatif dan penuh ketakutan biasanya akan menghasilkan frekuensi yang jauh lebih rendah. Nah, yang nomor dua, setiap bagian dari tubuh kita harus bebas dari hambatan emosi agar energi dapat mengalir merata ke seluruh tubuh kita. Penyumbatan terjadi itu ketika kita menyimpan masalah di dalam tubuh kita, termasuk rasa sakit di masa lalu misalnya, dan juga ketakutan seputar masa depan. Keyakinan melemahkan apapun yang kita pegang juga dapat mengakibatkan hambatan emosional yang tersimpan di dalam tubuh kita. Nah, kita mungkin tidak menyadari penyumbatan ini sampai energi ini mencoba mengalir melalui bagian-bagian dari tubuh kita, dan energi tersebut akan terhenti atau blok kayak gitu ya. Nah, energi yang terjebak kemudian disimpan sampai penyumbatan sudah dibuka atau dilepaskan. Energi yang tertahan ini akan menjadi energi yang stagnan, dan akibatnya bisa berupa penyakit atau bahkan cedera. Nyeri juga dapat terjadi tanpa adanya manifestasi fisik. Jadi sakit, tapi kalau ke dokter itu baik-baik saja, nggak ada masalah kayak gitu. Pasti teman-teman sering ya
Aku sering sekali dapat masukan bahwa aku sakit ini, telinganya berdenging, dadanya sakit, perasaan kayak sakit jantung, sakit ini saya, tapi udah ke dokter baik-baik saja. Jadi rasa sakit tanpa manifestasi fisik itu adalah cara tubuh kita memberitahu bahwa ada penyumbatan yang perlu diatasi agar energi dapat mengalir. Nah, masalah emosional itu harus dilepaskan agar energi dapat mengalir dengan lancar. Ketika energi kita mengalir, tubuh itu akan pulih dengan sendirinya. Tubuh itu tidak bisa berbohong. Jadi kalau kita memperhatikan tubuh kita akan tahu persis di mana energi yang mengalir dan di mana energi itu tertahan. Semakin lama energi yang tertahan di bagian tubuh tertentu, semakin besar tekanan fisik atau emosionalnya. Nah, kabar baiknya itu adalah bahwa ketika energi mengalir bebas ke seluruh tubuh kita, energi tersebut memiliki kekuatan untuk menyembuhkan kita dan juga mendukung kenaikan atau level up kita ke tingkat kesadaran yang berikutnya, termasuk kesehatan dan juga kesejahteraan. Nah, ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menyelaraskan tubuh kita dengan energi yang berfrekuensi lebih tinggi yang saat ini sedang terjadi ya, dan untuk mendukung peningkatan aliran energi. Nah, yang pertama itu adalah bernafas. Latihan pernafasan itu bisa menjadi sebuah obat yang sangat ampuh untuk menggerakkan energi. Bayangkan ketika kita bernafas dalam-dalam secara perlahan, energi itu akan bergerak secara merata ke seluruh tubuh dan semuanya ya, sel-sel kita. Jadi fokuskan lebih banyak perhatian pada area di mana energi mungkin tertahan atau stagnan. Kemudian kita juga bisa melakukan sebuah gerakan seperti yoga, tai chi, atau jenis gerakan apapun yang membuat tubuh kita bergerak secara serempak. Selanjutnya adalah body work, seperti pijat, reiki, akupuntur, acupressure, atau pekerjaan tubuh atau body work, apapun yang menggerakkan energi di dalam tubuh kita. By the way, aku memiliki service Kundalini Body Work atau Kundalini, proses aktivasi Kundalini yang pasti akan membantu teman-teman untuk mengalirkan stagnan energi, menyelaraskan cakra, membuka blokir, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita bicara yang baik pada tubuh kita. Jadi ketika kita bersikap negatif terhadap tubuh kita menurunkan getaran tubuh kita. Dan ketika kita berbicara baik dengan tubuh kita, getaran tubuh kita secara alami akan meningkat. Kita bahkan mungkin ingin berbicara dengan penuh kasih kepada tubuh kita. Jadi mencintai diri sendiri itu adalah salah satu cara terbaik untuk meningkatkan getaran kita. Selanjutnya kita akan memikirkan seputar hidrasi. Karena tubuh kita itu kan sebagian besar terdiri dari air gitu ya. Jadi kalau kita banyak minum, memungkinkan kita untuk menjaga getaran kita supaya cepat atau lebih tinggi. Nah, jika tubuh kita dehidrasi, getaran kita akan terganggu. By the way, untuk air yang kita minum, pastikan itu murni atau kadar heavy metalnya itu dan juga toksin-toksinnya itu sedikit gitu ya. Jadi, maksudku itu adalah perhatikan sumber airnya dari mana atau lakukan sesuatu untuk memurnikannya. Selanjutnya kita akan membahas seputar nutrisi. Jadi, segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita itu kan memiliki getaran, dan getaran ini secara langsung akan mempengaruhi getaran tubuh kita, ya kan? Nah, makanan cepat saji itu memiliki getaran yang lebih rendah, sedangkan makanan yang mentah, alami, itu biasanya memiliki getaran yang jauh lebih tinggi. Selanjutnya, kita akan belajar menguasai pikiran kita. Jadi, berpikir negatif itu akan menurunkan getaran tubuh kita, sedangkan berpikir positif itu akan meningkatkan getaran tubuh kita. Pikiran yang penuh kasih itu bergetar tinggi, sedangkan pikiran penuh rasa takut atau benci itu bergetar rendah. Jadi kita dapat langsung mengubah getaran tubuh kita hanya dengan mengubah pikiran kita, ya kan? Kemudian kita akan melepaskan hambatan emosional, manfaatkan proses penyembuhan emosional yang memungkinkan kita untuk melepaskan hambatan emosional. Seperti forgiveness atau pengampunan, biasanya itu kan merupakan salah satu pilihan yang bagus untuk melakukan hal tersebut. Nah, kebetulan aku juga ada audio untuk move on atau melepaskan masa lalu yang pasti akan melepaskan hambatan emosionalmu, darling. Nah, kemudian kecanduan itu atau adiksi itu kan biasanya menunjukkan adanya penyumbatan energi. Jadi untuk melepaskan kecanduan, penyebab kecanduannya itu harus diatasi dulu. Caranya bagaimana? Banyak sekali ya di luar sana ya. Dimulai dari cari tahu asalnya atau akarnya itu apa. Biasanya itu dengan cara shadow work atau journaling. Lalu kita akan menyelaraskan cakra kita. Biasanya itu seputar solar plexus yang bermasalah atau cakra pusar. Selanjutnya kita akan mematikan TV atau internet, apapun yang berdampak negatif pada energi kita. Jadi mari kita bertanggung jawab dengan perhatian kita dan bagaimana cara kita menggunakan atau membelanjakan mata uang ilahi ini, yaitu atensi atau perhatian kita dan juga waktu kita. Nah, alam semesta atau menghabiskan waktu di alam itu memungkinkan getaran kita meningkat secara alami. Tumbuhan, pepohonan, dan juga hewan itu biasanya mereka berbicara kepada kita pada tingkat yang kita tidak sadari.
Nah, komunikasi batin ini biasanya akan membantu kita untuk menyelaraskan dengan ritme alam dan alhasil getaran kita itu akan meningkat dengan sendirinya. Next, kita harus detoksifikasi tubuh kita. Jadi, dengan cara melepaskan simpanan bahan kimia dan racun yang ada di dalam tubuh kita dapat menjadi lebih sehat. Detox ini juga bermacam-macam caranya ya. Silahkan mulai dipelajari lebih dalam lagi seputar detox, apalagi buat teman-teman yang sudah terlanjur enjus. Karena kamu tidak akan bisa mengatasi getaran yang tinggi yang makin tahun semakin tinggi, darling. Nah, kenapa? Karena badan kita itu sangat lambat getarannya dan terlalu banyak heavy metal gitu kan. Dan juga banyak parasit dan juga toksin-toksin lainnya. Aku pernah bahas hal ini pada videoku yang setahun yang lalu kalau nggak salah. Bahwa kita akan banyak sekali melihat face faller atau seseorang yang tiba-tiba meninggal ataupun sakit parah atau serangan jantung dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke area suara. Jadi sebaiknya kita mengatakan yang sebenarnya atau kebenaran, jangan menahan kebenaran ataupun menyembunyikan suara yang pasti dapat memerangkap energi di dalam tubuh kita, terutama di area throat chakra ya. Jadi bersikaplah berani dan mengekspresikan diri kita dengan cara yang sehat. Aku mau cerita sedikit tentang pengalamanku dalam memandu proses aktivasi Kundalini. Nah, di sana itu aku menemukan beberapa orang atau beberapa peserta yang memiliki masalah yang mirip-mirip, yaitu ketika berbicara itu seperti menangis. Padahal semuanya normal, semuanya baik-baik saja, tidak ada masalah, dokter bilang baik-baik saja. Dan hal ini dikarenakan mereka menahan kebenaran atau menyembunyikan suaranya dan berakibat memerangkap energi yang menyumbat area cakra tenggorokan mereka, seperti itu ya. Nah, aku sudah memberikan panduan. Buat kamu yang aku maksudkan, silahkan komen di bawah, darling. How is it? Ada perubahan apa enggak? Dan lain sebagainya, alright? Jadi, ketika kita akhirnya mulai mengintegrasikan energi yang lebih tinggi ini ke dalam tubuh fisik kita, hasilnya itu luar biasa. Seperti kejernihan yang lebih besar atau clear gitu ya, lebih jelas ngeliat ke depan. Semangat yang meningkat, memiliki energi yang lebih banyak, kemudaan alias terlihat muda walaupun usianya mungkin sebenarnya sudah tua. Kesehatan fisik, kesejahteraan mental, dan kemampuan superior untuk menciptakan secara sadar. Nah, aku mau teman-teman membayangkan bahwa tubuh kita itu sebagai kuil ekspresi energi spiritual dalam bentuk fisik. Jadi, ketika kita menghormati kuil yang menampung roh kita, secara alami kita meningkatkan getaran kita, sehingga energi yang lebih tinggi dapat menyelaraskan kita ke versi yang lebih besar dan lebih besar dari siapa diri kita yang sebenarnya atau higher self. Nah, ini adalah perjalanan suci yang kembali menuju keutuhan atau ke diri otentik kita. Aku harap videonya bisa membantu. Seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.